Dan yang tidak tahu malu lagi, Abdul Somad ini sudah diusir oleh tuan rumah, malah dia ngamuk-ngamuk. Ini manusia benar-benar tidak tahu malu lah. Dia pikir Singapura itu milik nenek moyangnya apa? Bahkan sadisnya lagi, dalam satu video ada seseorang yang bertanya pada Abdul Somad. Orang itu bertanya begini pada Abdul Somad. Di dalam ruangan itu apa yang terpikir oleh Ustadz? Lalu Somad menjawab, pikir saya kan negara ini kan kecil. Kita kencing sama-sama dari Indonesia ini, diarahkan pipa ke sana, langsung tenggelam ya. Kok sombong kali dia. Sebelum saya memulai pembahasannya, saya mau menyampaikan begini. Sebagai tuan rumah, saya punya hak untuk menolak siapapun yang datang ke rumah saya. Bahkan melakukan pengusiran sekalipun. Dan jika tamu itu minta klarifikasi dari saya, mengapa saya mengusir dia atau menolak dia bertamu ke rumah saya juga punya hak untuk tidak mau menyampaikan alasan tersebut. Nah, hal ini juga berlaku seperti yang terjadi pada negara Singapura sebagai tuan rumah yang mengusir Abdul Somad sebagai tamu yang tak diundang dan tak penting bagi pemerintah Singapura. Tapi puji Tuhan, pemerintah Singapura melalui Kementerian Dalam Negeri Singapura akhirnya buka suara. Mereka mengeluarkan pernyataan resmi bahwa alasan mereka usir Abdul Somad adalah karena Abdul Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama di Singapura. Misalnya, Abdul Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid, dan juga membuat komentar yang merendahkan agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin kafir. Selain itu, Abdul Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir, dan juga pemerintah Singapura menyebutkan bahwa Abdul Somad masuk Singapura dengan berpura-pura untuk kunjungan sosial. Waduh, mat, caramu memang busuk. Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremisme dan segregasi. Pasti akan ditolak atau diusir ke luar Singapura. Kita sudah seharusnya berterima kasih kepada Singapura. Setidaknya walaupun Abdul Somad tidak diberikan sanksi pidana atas pernyataannya selama ini, terkhusus dalam hal menghina salib umat Nasrani, tapi sanksi sosial sedang berlaku pada dirinya. Dan ternyata secara diam-diam, pemerintah Singapura selama ini memantau perkembangan media sosialnya Abdul Somad. Dan jika pendukung atau fansnya Abdul Somad, mulai dari Partai Keadilan Sejahtera, Fadli Zon, dan kadrun kebingungan dan bertanya-tanya, kira-kira di mana letak kesalahan dan radikalnya serta ekstremismenya seorang Abdul Somad, maka jawabannya ada di YouTube. Silakan cari rekam jejak digitalnya Somad. Saya kira sudah jelas pernyataan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Singapura. Sama persis seperti yang selama ini Abdul Somad sampaikan lewat ceramahnya di YouTube. Dan ternyata Abdul Somad ke Singapura itu hanya berpura-pura dalam rangka kunjungan sosial, tapi tujuan sebenarnya adalah berdakwah. Walau informasi yang beredar kemarin, kalau dia ke Singapura untuk tujuan berlibur. Dan yang tidak tahu malu lagi, Abdul Somad ini sudah diusir oleh tuan rumah, malah dia ngamuk-ngamuk. Ini manusia benar-benar tidak tahu malu lah. Dia pikir Singapura itu milik nenek moyangnya apa? Bahkan sadisnya lagi, dalam satu video ada seseorang yang bertanya pada Abdul Somad. Orang itu bertanya begini pada Abdul Somad. Di dalam ruangan itu apa yang terpikir oleh Ustadz? Lalu Somad menjawab, pikir saya kan negara ini kan kecil. Kita kencing sama-sama dari Indonesia ini, diarahkan pipa ke sana,
langsung tenggelam ya. Kok sombong kali dia. Begitulah pernyataan si Somad. Memang Singapura negara kecil, tapi dari pernyataan Abdul Somad itu kesannya dia menjelek-jelekan Singapura. Ini sama halnya dia mau merusak hubungan Indonesia-Singapura. Ini kalau Singapura dengar, maka sama saja membuat Singapura dan Abdul Somad semakin bermusuhan. Dan Abdul Somad tidak akan diberikan kesempatan lagi untuk menginjakan kakinya di Singapura. Tapi kita tetap bersyukur bahwa baik Singapura maupun Indonesia, hubungan kedua negara ini tetap harmonis. Dan ini pelajaran untuk Abdul Somad. Kalau mulutmu harimaumu, kau harusnya mengintrospeksi diri, bukan mau kencingi Singapura. Dan bukan hanya Singapura yang mengusir Abdul Somad. Ada 5 atau 6 negara kalau tidak salah yang pernah usir Abdul Somad, termasuk Timor Leste. Bahkan otoritas Timor Leste secara terang-terangan dan vulgar mengatakan atau menuduh kalau Abdul Somad adalah teroris. Nah, yang terakhir untuk Abdul Somad, sebaiknya kau tidak usah mengunjungi negara-negara yang kau anggap kafir. Sebaiknya kau berkunjung saja ke Yaman atau ke Suriah atau ke Afghanistan, karena negara-negara tersebut jauh lebih islami. Dan jika kau ke sana, kau bisa diangkat sebagai presiden seumur hidup di sana, atau diangkat jadi panglima perang di sana, atau jadi stand up komedi di sana. Sekian dan terima kasih.